ada beberapa operator ya yang bertugas untuk melipat atap bangunan warga, karena memang sudah lama nonaktif. Jadi ada bangunan warga yang menghalangi jalur rel. Oke teman-teman, sekali lagi operator harus menggergaji kayu dari atap bangunan warga ini ya teman-teman. Pepohonan teman-teman yang akan diterabas saja oleh lokomotif. Waduh, diterabas saja teman-teman. Keren. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 2 pembukaan jalur kereta tebu yang sudah lama nonaktif. Kali ini lokomotif mencoba untuk menerjang atap bangunan warga teman-teman, namun ternyata tidak bisa teman-teman, dan akhirnya atap bangunan warga ini harus dilipat teman-teman ya, karena memang atapnya terbuat dari seng, jadi mudah untuk dilipat. Ada yang memukul atapnya juga teman-teman. Dan sepertinya juga ada kayu yang menghalangi lokomotif teman-teman, kayu dari atap bangunan warga ini ya. Dan akhirnya kayu sudah bisa digergaji oleh operator, dan lokomotif kembali mencoba untuk berjalan, tapi lagi-lagi terhalang oleh atap bangunan warga teman-teman. Dan operator kembali harus melipat atap yang terbuat dari seng ini. Nah, ada beberapa operator ya yang bertugas untuk melipat atap bangunan warga, karena memang sudah lama nonaktif. Jadi ada bangunan warga yang menghalangi jalur rel. Jadi kalau atap bangunan ini tidak dilipat, maka lokomotif akan menabrak atapnya teman-teman, yang mana akan menyebabkan kerugian yang besar teman-teman, karena bisa saja bangunan ini roboh karena atapnya diterjang oleh lokomotif. Nah, juga ada operator yang kembali menggergaji kayu dari atap ini teman-teman, dan juga ada yang melipat atap seng ini. Waduh, atapnya sampai jenggot gitu teman-teman ya, tapi mau bagaimana lagi demi kelancaran jalannya lokomotif.
dan operator kembali harus menggergaji kayu yang menghalangi lokomotif. Oke teman-teman, setelah atap dari bangunan warga ini sudah dilipat, lokomotif sebentar lagi akan berjalan untuk menguji coba jalur apakah sudah aman untuk dilewati. Dengan pelan-pelan lokomotif melewati. Masih ada yang menyenggol teman-teman ternyata. Oke teman-teman, sekali lagi operator harus menggergaji kayu dari atap bangunan warga ini ya teman-teman, karena kayunya ini mengenai lokomotif. Oke, akhirnya kayu selesai digergaji. Dan lokomotif sebentar lagi akan berjalan kembali. Oke teman-teman, lokomotif melaju kembali. Apakah aman? Waduh, ternyata masih ada atap lagi teman-teman yang menghalangi lokomotif. Aku bisa pakai. Iya, terserah ya. Soalnya sering rusak lah. Tapi lambat. Ini langsung tak. Dan akhirnya atapnya harus dilipat lagi oleh operator teman-teman. Oke teman-teman, lokomotif akan melaju kembali teman-teman. Semoga saja tidak menabrak atap lagi teman-teman. Wah, ternyata masih ada kayu teman-teman, dan harus digergaji kembali. Oke teman-teman, lokomotif berjalan kembali dan akhirnya lancar teman-teman, tidak ada kendala. Dan di sini ada yang unik juga teman-teman. Atap rumah warga ini berada di atas jalur rel. Namun untungnya atapnya ini tinggi teman-teman, jadi lokomotifnya tidak menabrak atap rumah warga. Jadi seperti berjalan di stasiun teman-teman. Dan ini lokomotif mundur untuk menggandeng rangkaian lori kosong yang akan dikirim ke kebun. Dan juga bisa teman-teman lihat
banyak sekali anak kecil teman-teman, karena memang sekarang hari libur teman-teman, jadi banyak anak kecil yang melihat kereta tebu PG Kedaung ini kembali beroperasi. Bukan hanya anak kecil saja teman-teman, para ibu-ibu juga melihat kereta tebu ini berjalan kembali. Oke teman-teman, setelah lokomotif menggandeng rangkaian lori kosong, lokomotif kembali melanjutkan perjalanan. Namun dengan hati-hati teman-teman, karena ini kan lagi proses uji coba jalur yang lama nonaktif. Dan juga terlihat ada anak kecil yang melindaskan paku teman-teman. Biasanya dibuat mainan pisau-pisauan atau pedang-pedangan teman-teman. Oke, lokomotif melewati bangunan warga yang mepet sekali teman-teman. Ini hanya berkisar beberapa sentimeter saja dari lokomotif untuk atapnya teman-teman. Oke teman-teman, lokomotif lewat di bawah atap rumah warga seperti lewat di stasiun teman-teman. Keren-keren teman-teman. Hop. Dan ternyata ada kabel listrik teman-teman yang menjuntai ke bawah. Nah, harus disundul teman-teman supaya kabel listriknya ini bisa berada di atas lokomotif dan lokomotif bisa lewat. Oke, operator menyundul kabel listrik. Waduh. Ini sangat berbahaya teman-teman. Kalau kabel listriknya ini putus, bisa terjadi sengatan listrik teman-teman. Oke, akhirnya lokomotif bisa melanjutkan perjalanan setelah kabel listriknya dikasih penyangga bambu teman-teman. Waduh, di depan ini juga ada pepohonan teman-teman yang akan diterabas saja oleh lokomotif. Waduh. Diterabas saja teman-teman. Keren. Hop. Ojone dalan Pak we. Oke teman-teman, coba kita lihat
lori-lori kosong ini ketika melewati pepohonan atau ranting pohon, teman-teman. Dan ternyata tajuk dari lokomotif ini juga menyenggol ranting pohon. Oke teman-teman, setelah melewati pemukiman, lokomotif lewat di area persawahan dengan kondisi rel yang masih belum terlihat, teman-teman. Ditutupi oleh rumput dan juga tanah, teman-teman. Oke, lokomotif menerobos saja rerumputan yang menghalangi jalur rel. Dan ternyata masih ada anak kecil, teman-teman, yang mengikuti jalannya kereta. Ayo dek, jangan dek ya. Oke teman-teman, tampak di depan itu ada rumputan ilalang, teman-teman. Oke, langsung diterabas saja oleh lokomotif, teman-teman. Semakin ke depan, sepertinya rumput yang menghalangi jalur rel semakin tinggi, teman-teman. Tapi tenang saja, sudah ada masinis yang sangat berpengalaman, teman-teman, yaitu masinis Mas Eko. Lepasan wanyana sih. Wanya sih kok. Dan ternyata roda lokomotifnya gliser atau selip, teman-teman, karena bebannya terlalu berat karena ada rerumputan. Dan kali ini lokomotif berjalan sendiri, teman-teman. Dan lokomotif membunyikan klakson karena akan melewati perlintasan. Oke, saya akan naik di kabin lokomotif, teman-teman. Waduh,
Waduh. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, dan nantikan video pembukaan jalur di part 3 teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sampai jumpa.